ISQ Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di program favorit Anda semua yang selalu menemani sahabat Asifa di rumah menjelang berbukanya di ISQ Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Nah, kali ini kita akan kembali mendengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat tentunya. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Abah Yayat Supriyatna. Gimana Bah kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Puasanya lancar ya Bah ya? Lancar terus insya Allah. Nah hari ini saya bersama Abah Yayat akan membahas satu tema yang menarik yaitu istiqomah dalam beribadah. Nah Abah, kita tahu manusia diciptakan di dunia itu enggak begitu aja. Bahkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 tuh, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, ibadah itu sebenarnya apa sih, Bah? Definisi ibadah itu sendiri. Oke, sahabat Asifa yang baik. Alhamdulillah kita bertemu kembali di tahun ini. Masalah ibadah itu kan kalau kita pahami itu maknanya terlalu dalam, luas gitu. Karena satu hal yang menarik dari ayat yang tadi Bapak Uji bacakan bahwa tidak aku ciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Ada kata kepadaku di situ. Jadi kalau kita maknai ayat ini adalah bahwa semua manusia, siapapun, dimanapun dan kapanpun, ia sedang melakukan ibadah. Cuma pilihannya ibadahnya kepada siapa? Kepada Allah atau kepada bukan Allah. Karena bisa jadi di satu tempat, di satu waktu kita tidak sedang menyembah Allah atau menyembah yang lain. Maka dari mana itu ibadah punya dua dimensi. Dimensi vertikal yang ritual, yang seremonial kayak sholat, ibadah haji, zikir, itu ibadah yang berdimensi ritual seremonial. Dan ada juga ibadah, atau disebutnya ibadah mahdoh gitu ya. Ada juga ibadah ghairu mahdoh atau ibadah yang bersifat sosial. Sosial itu berarti kehidupan. Maka sebetulnya makna ibadah sering maknanya sering dipersempit bahwa ketika mendengar kata ibadah itu ritual dan seremonial. Padahal ibadah itu maknanya cukup luas, cukup melebar sebetulnya. Maka dari pengertian ini sebetulnya kesolehan itu terbangun oleh dua hal. Kesolehan individual lewat ritual tadi dan kesolehan sosial. Dan perlu digarisbawahi, ibadah sosial yang cukup luas itu kan menyangkut beberapa problem sosial dan di situ harus diletakkan sebagai sebuah ibadah. Siapapun posisinya, status sosialnya, dia harus menjalankan, dia harus ada dalam rangka ketaatan dan ketundukan pada Allah. Jadi Bapak Uji bahwa bahkan ulama tafsir begini, membandingkan antara ibadah ritual dengan ibadah sosial itu 1 berbanding 100. Yang ibadahnya 1, ibadah ritual 1, ibadah sosial 100. Itu di Quran tuh begitu. Di Quran kata ulama tafsir, perbandingannya bahkan 1 berbanding 100. Jadi ibadah sosial justru lebih luas, lebih luas, lebih menyeluruh, lebih berbagai sisi dan dimensi kehidupan manusia. Dan ini jarang dipahami bahwa seolah-olah, misalkan begini, saya seorang politikus, seolah-olah tidak bisa ibadah di situ. Saya seorang ekonom, pebisnis, seolah-olah itu bukan ibadah. Pedagang, pekerja. Seolah kan bukan ibadah itu ya. Padahal kalau dia tidak melakukan pengabdian pada Allah, berarti ada Tuhan lain yang dia sembah dong. Nah itulah makna. Jadi makna ibadah itu ada cukup luas dan cukup dalam, tidak bisa. Seringkali kita terjebak pada problem ritual seremonial, bahwa ibadah itu sholat, ibadah itu zakat, ibadah itu naik haji, ibadah itu puasa misalkan. Padahal makna ibadah cukup luas dan menyeluruh, dan itu harus dipahami pula. Jadi bahayanya begini Pak Fauji, kalau dalam ibadah sosial kita tidak sedang memberikan ketundukan pada Allah, berarti di ibadah sosial itu kita sedang melakukan ketundukan pada siapa? Kan bahaya. Allah gitu. Selain Allah kan bahaya jadinya. Allah mengatur nggak seluruh sisi dan dimensi kehidupan? Mengatur semuanya. Berarti di situ ya semua aspek, berarti di situ ada ketundukan, kepatuhan, dan di situ ada ibadah. Itulah makna ibadah yang harus dipahami sebetulnya lebih integral, lebih menyeluruh. Nah, jadi ya memang itu Bah, kebanyakan orang tuh nganggap ibadah tuh ya cuman sholat, puasa, zakat gitu kan. Bahkan mungkin nganggapnya ya kayak yang aktivitas yang kita lakukan tuh kayak bukan ibadah gitu kan. Nah, justru kan makanya kenapa dalam Islam tuh setiap aktivitas tuh ada doanya. Oh iya betul. Nah, itu kan artinya kan kayak melibatkan kita selalu dengan Allah kan. Nah, biar supaya aktivitas kita itu bernilai ibadah. Nah, jadi emang luar biasa. Jadi itulah definisi ibadah secara makna memang luas banget dan kita harus paham juga bahwa ibadah itu ya yang tadi Abah sampaikan
Tidak hanya sholat, puasa, zakat, bahkan secara menyeluruh gitu kan, aktivitas kita itu bisa bernilai ibadah. Hablum minallahnya ada, hablum minannasnya juga ada. Nah, Bah, harapannya kan mungkin manusia ibadah itu kita pengennya istiqomah, Bah. Nah, sebelum kita, bagaimana sih cara istiqomah dalam beribadah? Nah, istiqomah itu sendiri artinya apa, Bah? Ya, secara umum kan istiqomah itu bahasa kitanya konsisten ya. Ya. Konsisten, tetap ada di situ gitu. Reguler melakukan itu terus-menerus tidak berubah. Jadi sebetulnya kan begini bicara konsistensi dalam ibadah itu. Karena tadi cukup luas mana ibadah itu, maka kalau Pak Uji tadi bilang semua ada doanya, semua ada niatnya, dan sebetulnya ingat saja ke situ, maka itu konsisten. Maka kita konsisten. Jadi jangan sampai ada satu ruang, satu keadaan, satu waktu di mana kita lupa pada Allah. Kalau lupa pada Allah berarti ingat sama yang lain. Ingat sama yang lain itu berarti Tuhannya kan gitu. Kan bahayanya begitu. Dan karena setiap waktu, setiap tempat, setiap keadaan, di situ ada Allah. Nah, dan disitulah maka manusia sebenarnya tidak bisa lepas dari Allah itu. Nah, menjaga konsistensi kan biasanya kan istiqomah dalam ibadah itu memang kalau nggak salah ada ulama itu memberikan resep itu kalau ingin istiqomah, kalau ingin menjalankan kebaikan secara istiqomah, lakukan 40 hari katanya. 40 hari secara terus-menerus tanpa berhenti. Tanpa berhenti. Setelah itu jadi habit. Dari kebiasaan. Baru bisa istiqomah. Jadi kalau misalkan kita mau konsisten tahajud, lakukan selama 40 hari. Dan Ramadan momentum sebetulnya. Ramadan itu momentum. 40 hari lah ya. 40 hari ya. 40 hari Ramadan kan tambah 10 hari benar? Syawal lah. Syawal ya. Jaga konsistensi itu, tahajud misalkan insya Allah setelah itu dia akan terjaga dan akan jadi habit. Itu sih resep konsistensi. Kedua, konsistensi itu butuh stimulus dari orang ya. Jadi Bapak Uji, kita tuh butuh teman sih, teman yang baik, teman yang mengingatkan. Sebab itu sangat dibutuhkan sekali, sangat diperlukan sekali teman-teman yang baik yang bisa menjaga konsistensi kita saling mengingatkan. Kalau kita nggak punya teman kan suka lengah, suka lupa. Atau kalau ada teman kan yang baik kan enak mengingatkan, menegur, menyapa, menasehati. Jadi paling tidak itu bisa menjaga konsistensi. Jadi memang teman membantu kita untuk menjaga konsistensi, mengingatkan, dan itu diperlukan. Maka dalam Islam perlunya ukhuwah, perlunya jamaah, perlunya komunitas. Nah, itu agar diantaranya saling menguatkan, saling mengingatkan. Disitulah konsistensi bisa terjaga. Nah, luar biasa. Jadi emang istiqomah tuh nggak mudah gitu kan. Nggak mudah. Konsisten tuh nggak mudah. Seperti yang Abah bilang, ya awalnya mungkin dipaksa dulu, Pak ya. Dipaksa, terpaksa. Nah, lama-lama kan kita terbiasa dengan hal itu. Dan emang doa kita sama, kita semua pengen istiqomah. Tapi kadang kita gini, Pak, ada aja gitu kan, ketika di tengah jalan udah berusaha istiqomah nih, Pak. Ada perasaan futur gitu, lagi lemah-lemahnya iman, lagi turunnya iman. Nah, ada nggak, Pak? Bagaimana nih? Mungkin cara Abah gitu kan, ketika ingin istiqomah gitu, timbullah rasa futur, malas gitu kan. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal-hal seperti itu? Iya. Pertanyaan itu saya ingat ke teori psikologi yang di ilmuwan Jepang kalau nggak salah. Jadi katanya setiap sebulan itu ada seminggu di mana kita mengalami masa drop, masa futur bahasa agama ya, masa di mana kita nggak semangat, malas dan apapun. Dalam sebulan itu ada regular putaran waktu itu, dan persoalannya tantangannya buat kita ketika mengalami itu, bagaimana kita mengatasi itu. Karena kita makhluk yang, kan begini Pak Boji, kita tuh makhluk yang tergesa-gesa, makhluk lupa, makhluk yang secara negatif berpengaruh pada konsistensi. Jadi sebetulnya yang bisa mengatasi itu secara prinsip sih memang diri kita sendiri. Bagaimana kita mengenali itu, maka kata ilmuwan Jepang tadi, pada psikolog tadi, kenali masa itu, kapan waktu itu, dan cepat atasi. Karena bahaya kalau dalam satu momen kita ngedrop dan kita diam, kita menerima masa itu, dan akhirnya seminggu itu, waktu itu kita nggak produktif atau tidak bisa konsisten. Dan tadi menjaga agar kita tidak futur, tidak down lah gitu ya. Dan ada begini kata Rasul, ada 3 hal yang itu sulit dihindari oleh manusia, nggak bisa dihindari. Di antaranya adalah kata Rasul itu putus asa. Putus asa itu sesuatu batas psikologi kita ketika kita lelah mungkin ya. Kata Rasul itu sesuatu yang agak sulit dihindari. Tapi Rasul ngasih resep. Resepnya apa? Ketika Anda putus asa jangan diikuti.
Jadi ada gini, iri itu sulit dihindari. Kata Rasul, kalau iri jangan nyari tahu, jangan menampakkan diri. Jadi kalau saya iri ke Papa Uji, pura-pura aja gitu loh. Istighfar aja dalam hati. Itu aja di hati. Kedua, buruk sangka, kata Rasul jangan nyari tahu. Jadi kalau saya buruk sangka ke Papa Uji, saya nggak usah nyari tahu ke yang lain. Itu jangan nyari tahu aja, udah diem. Dan ketiga, ketika putus asa. Ketika putus asa, futur atau kita ngedrop, jangan diikuti. Berarti kan dilawan. Dilawan dan ya pada akhirnya kita tawakallah, bergantung pada Allah. Dan ya zikir mungkin untuk menguatkan, menyerap lagi energi agar kita tidak terpuruk. Seperti itu mungkin. Dan iya sih, ketika emang lagi lemah-lemahnya tuh yang kita butuhkan sebenarnya ya teman sih, Bang. Kata Abah tadi kan, teman. Lingkungan yang bisa mendukung, gitu kan, mensupport. Kadang kan kita ngerasain juga nih, kalau sendiri tuh nggak bisa gitu. Sendiri tuh berat gitu. Tapi kalau bareng-bareng, nah ini emang luar biasa. Jadi ada power, ada kekuatan dari diri kita buat ngelaksanain itu gitu. Kita nggak bisa egois, Bapak Uji. Kita nggak bisa egois bahwa kita perlu stimulus dari luar. Perlu yang mendorong, perlu yang menguatkan, perlu yang saling mengingatkan. Kita nggak bisa egois bahwa kita bisa mengatasi sendiri, nggak bisa. Betul, kita perlu teman untuk saling menguatkan tuh di situ. Nah iya, jadi istilahnya tuh kalau soleh tuh jangan sendiri gitu. Jadilah orang muslih. Muslih itu kan orang ngajak orang lain soleh. Iya. Jadi kalau kebaikan tuh ya jangan dilakukan sendiri-sendiri. Ada istilahnya tuh surga terlalu luas buat kita yang sendiri gitu kan. Jadi ya ngajak terus orang banyak gitu kan. Supaya ya itu juga kan bisa jadi amal yang nantinya kan jariah gitu, Bah. Kalau kita ngajakin kebaikan orang lain melaksanakan kebaikan yang kita mungkin ajarkan, kita kasih tahu, nah itu jadi amal jariah buat kita semua. Nah, Abah, nah tadi kan Abah udah jelasin kan bagaimana cara istiqomah, misalkan selalu dekat dengan orang-orang soleh, gitu kan, selalu banyak teman gitu kan, supaya kita selalu bisa menjalankan ibadah ini dengan istiqomah. Nah, bagaimana ini kan buat sahabat Asyifa di rumah gitu kan, mungkin kan banyak orang juga mungkin yang ibadahnya istiqomah kan udah konsisten nih, Bah. Cuman ada orang nih yang baru gitu kan, baru mulai belajar gitu kan, mungkin dia baru kayak dapat hidayah, mau hijrah gitu kan. Nah, istiqomah itu kan tantangannya banyak. Tantangannya banyak gitu. Kira-kira, Bah, ada nggak misalkan tips khusus nih buat orang yang baru mau belajar istiqomah, biar dia tuh nggak apa ya, karena godaan yang mau mulai itu lebih sulit daripada orang yang sudah memulai gitu, Bah. Gimana, Bah? Mungkin dari Abah sendiri pernah ngalamin atau ada tips sendiri, Bah? Kembali pada teori psikologi begini, merubah kebiasaan itu menyakitkan. Merubah kebiasaan itu menyakitkan, dan maka karena menyakitkan biasanya orang malas, biasanya orang terganggu konsistensinya. Karena bayangkan kebiasaan udah jadi kebiasaan, kebiasaan buruk, kebiasaan lengah, kebiasaan lalai, itu kan udah kita nikmati misalkan, udah jadi blok mental kita itu loh, dan kita udah nyaman aman dengan sesuatu yang sebetulnya melemahkan. Jadi ketika beralih seseorang untuk meninggalkan itu, dia siap untuk sakit-sakitan meninggalkan ini, untuk berjuang meninggalkan ini, dan itu tantangannya, dan memang nggak mudah. Kalau semuanya menjadi mudah, hidup ini terlalu murah jadinya. Jadi lempeng aja mah, ada tantangan kurang asik. Jadi bagaimana kita meredam kebiasaan yang melalaikan, menjauhkan atau menutupi kita untuk berkembang maju menjadi baik. Dan merubah itu, satu, kita harus sadar itu menyakitkan, dan harus, karena menyakitkan maka harus berani berkorban untuknya. Tanpa keberanian itu kita tidak akan selamanya. Jadi kalau kita tidak mau berkorban meninggalkan itu, maka selamanya kita tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pertemanan. Maka Islam itu kenapa sih jamaah gitu, berkumpul kamu dengan orang soleh, berteman, uhuwahnya dijaga. Ya, sampaikan ini, walaupun hadis ini yang agak disalah tafsirkan kan, keluar dari jamaah itu kan jahiliyah gitu loh. Jadi domba kalau sendirian tersesat kan bahaya. Ini perlu maka dalam Islam itu berjamaahlah, jaga persatuan, ukhuwahnya dipelihara. Karena jadi kalau kan persoalannya lingkaran kehidupan kita ada di mana. Kalau kita masuk ke lingkaran yang baik, ketemu orang baik, sederhana kok itu stimulusnya, pengaruhnya akan besar. Jadi ketika kita hendak keluar dari zona itu, cepat cari orang-orang yang ada di zona yang baik, karena itu akan membantu. Oke, begitu, Pak. Ya, jadi emang niat kitanya juga harus kuat ya. Kalau kita mau istiqomah, yuk kita mulai berusaha dari diri kita sendiri kan.
Karena Allah juga kan nggak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia nggak merubah sendiri. Kalau dia cuman menyalahkan keadaan, ya dari niatnya juga nggak kuat, biasanya hasilnya sama aja gitu. Nah, sahabat Asyifa di rumah, jadi itulah ilmu yang kita dapatkan tentang istiqomah dalam beribadah. Nah, terakhir Bah, mungkin pesan-pesan buat sahabat Asyifa di rumah tentang istiqomah dalam beribadah, apalagi sekarang nih lagi di bulan Ramadan, semoga bisa jadi momentum kita untuk memulai belajar untuk istiqomah dalam beribadah. Oke, sahabat Asyifa yang baik, karena hidup ini adalah, jadi kalau saya Pak Fauzi memaknai 3 tujuan hidup manusia, pertama jadi Abdullah, kedua jadi khalifah, ketiga jadi rahmatan alamin. Dari 3 hal itu maka manusia seharusnya punya 3 misi. Misi pertama pengabdian, misi kedua sebagai khalifah adalah perjuangan, melayani, misi ketiga sebagai rahmat, menyayangi atau mengayomi. Jadi Ramadan itu momentum bagaimana kita menjadi hamba Allah yang baik, konsisten, sebulan kita dilatih untuk ke situ, dan menjadi khalifahnya, untuk berjuang, untuk peduli, untuk berbagi, dan menjadi rahmat, menjadi kasih sayang bagi seluruh manusia, keadaan pada makhluknya. Dan di situ kita harus jadi bermanfaat, jadi solusi buat segala persoalan-persoalan yang ada dan dihadapi. Oke, itu terakhir. Thank you Abah, itu luar biasa pesan-pesannya. Terima kasih Abah udah hadir di ISQ Podcast kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang Abah sampaikan itu bermanfaat dan luar biasa. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini sama-sama kita belajar, sama-sama kita jadikan momentum untuk kita bisa istiqomah dalam ibadah kita. Mungkin itu saja ISQ Podcast episode kali ini. Dan kita kembali lagi ketemu di episode selanjutnya. Kami berdua pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.